Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Multazam, mahasiswa IAIN Pontianak, program studi agama-agama semester 5. Saya berasal dari Wajo Hilir. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan pembinaan, pemahaman dalam penyuluhan kerukunan. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud pemahaman penyuluh tentang kerukunan umat beragama. Maksud dari istilah pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata paham mempunyai pengertian yaitu pengetahuan yang banyak, sedangkan memahami itu berarti mengerti benar. Pemahaman ini mencangkup suatu proses, cara, perbuatan, memahami, atau memahamkan. Jadi, yang dimaksud dengan pemahaman penyuluh agama tentang kerukunan umat beragama itu mencangkup apakah kerukunan umat beragama itu penting, kemudian apakah para penyuluh agama itu mengerti benar makna kerukunan umat beragama. Lalu dari mana pemahaman itu diperoleh dan bagaimana kita cara memahami hal tersebut. Di sini saya akan memaparkan satu persatu. Disimak ya teman-teman. Baiklah, yang pertama itu apakah kerukunan umat beragama itu penting dan seberapa besar pentingnya bagi penyuluh agama. Dapat disimpulkan yang pertama, sebagai penyuluh agama yang bertugas di bidang pembinaan umat beragama, yang diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang matang atau dewasa dalam beragama untuk menciptakan masyarakat majemuk yang aman, tentram, damai, rukun, serta saling menghargai satu sama lain. Pada umumnya sangat memahami dan menyadari akan pentingnya kerukunan umat beragama tersebut. Lalu yang kedua, para penyuluh agama menyadari bahwa kondisi rukun itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan atau diperjuangkan, seperti ada usaha untuk hidup rukun. Kemudian, hidup rukun harus dirasakan sebagai suatu kebutuhan, dan kerukunan terjalin dalam sosial kemasyarakatan, sedangkan masalah keyakinan itu adalah hak masing-masing dari individu. Ketiga, para penyuluh menyadari bahwa terwujudnya kerukunan umat beragama akan berdampak positif, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Para pemeluk agama akan merasa tenang, sehingga dalam menjalankan akan khusyuk. Selain itu, kelompok-kelompok umat beragama merasa tenang dalam melaksanakan perayaan hari-hari besar agama masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai andil besar dengan memberikan kebijakan hari libur nasional bagi semua agama, dalam rangka memfasilitasi dan memberi kebebasan mereka untuk melaksanakan perayaan agama, baik itu dari agama Islam, Konghucu, Katolik, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, dari mana pengetahuan para penyuluh agama tentang kerukunan tersebut diperoleh? Maka mereka mendapatkan pemahaman tersebut secara umum, yakni dari kebijakan dan program pemeliharaan kerukunan oleh pemerintah. Program-program yang sering melibatkan para penyuluh agama diantaranya adalah pembentukan dan peningkatan efektivitas FKUB, kemudian pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama tingkat pusat dan daerah, kemudian lokakarya terkait deradikalisasi dan pengembangan budaya damai yang dilaksanakan pemerintah melalui Badan Litbang dan Diklat. Lalu, peningkatan koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah
dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan. Kemudian selanjutnya itu ada upaya penyuluh agama dalam pelaksanaan kerukunan. Nah, upaya penyuluh agama dalam pelaksanaan kerukunan penyuluh agama yang PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Dengan demikian, penyuluh agama merupakan juru penerang yang baik, yang merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umatnya masing-masing dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Kemudian, adapun yang ingin dicapai pemerintah dalam hal ini yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman agama secara memadahi, yang ditunjukkan melalui pengalamannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multikultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Setelah mengetahui pemahaman penyuluh tentang kerukunan, maka akan diselidiki pula implementasinya atas apa yang telah dipahaminya. Nah, implementasi yang dimaksud adalah bagaimana para penyuluh agama itu menyampaikan konsep-konsep kerukunan di kalangan umat beragama. Dengan bahasa lain, seperti apa pelaksanaan tugas sebagai penyuluh agama untuk melakukan pembinaan, utamanya yang berkaitan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agama tentang makna dan fungsi kerukunan. Sehingga diharapkan dengan pemahaman tersebut, masyarakat memiliki kesadaran yang sama. Lalu di sini ada bentuk implementasi pemahaman kerukunan umat beragama. Nah, teknik penyuluh agama Islam dalam implementasi kerukunan adalah dengan menggelorakan semangat hidup bersama dalam perbedaan pada setiap kelompok jamaah, menyampaikan materi-materi kerukunan, contoh menjelaskan masalah khilafiyah. Kemudian selanjutnya juga menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan program seperti MUI Kota Yogyakarta. Contohnya adalah pengembangan ukhuwah Islamiyah. Materi kebersamaan juga disampaikan kepada angkatan muda, baik di organisasi Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, terutama saat menghadapi kegiatan penting seperti pengajian akbar, istighosah, dan lain sebagainya. Terdapat dua bentuk-bentuk implementasi kerukunan antar umat beragama, yaitu yang pertama adalah dalam mewujudkan suatu kota sebagai city of tolerance. Masing-masing penyuluh agama memberikan pemahaman tentang arti pentingnya hidup rukun dan damai antar umat yang berbeda agama. Dengan cara para penyuluh saat melakukan pembinaan berupaya menguatkan keyakinan agama yang terbuka. Lalu yang kedua, para penyuluh agama di suatu kota akan selalu menyampaikan hasil-hasil dari dialog antar umat beragama yang diadakan oleh pemerintah, FKUB maupun Kemenak, juga lembaga-lembaga agama seperti Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, juga para penyuluh mendorong agar umatnya ini lebih aktif dalam kegiatan dialog dengan harapan ada tambahan wawasan. Tidak hanya itu, terdapat kendala yang sering dihadapi oleh penyuluh baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, yang pertama adalah internal yang mencangkup keterbatasan jumlah penyuluh dibanding jumlah umat pembinanya, sehingga belum semuanya bisa dibina sesuai apa yang ingin diwujudkan pemerintah kota melalui bahasa agama. Kemudian yang kedua adalah kendala eksternal yang meliputi tingkat kematangan beragama masyarakat rendah,
sehingga pemahaman masih pada tekstual, belum sampai pada kontekstual. Selain itu, juga belum tersedianya dana untuk kegiatan bersama, khusus para penyuluh agama. Para penyuluh agama hanya diikutsertakan saja dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, seperti FKUB dan lembaga-lembaga agama lainnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah mendengarkan pemaparan saya yang mungkin masih tidak sempurna, karena kesempurnaan itu ada ketika kita masih bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.